Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Anissa Fitri dengan NIM 20030966007. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang morfologi yang terkait dengan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, langsung saja. Apa sih morfologi itu? Morfologi secara etimologi berasal dari kata morfologia yang terbentuk dari bahasa Yunani yaitu morph yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi juga mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dengan kata lain, morfologi dikatakan mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata, baik fungsi gramatik maupun semantik. Sedangkan kata adalah satuan terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu sudah mempunyai makna. Kata ialah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Itulah sebabnya bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata atau struktur kata, serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap makna atau arti dan kelas kata. Untuk yang selanjutnya yaitu proses morfologi. Proses morfologi dapat dikatakan sebagai proses pembentukan kata yang menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Proses morfologi ini terdapat 5 proses, yaitu pengafiksasian, pengulangan, pemajemukan, perubahan intern, dan sublisi. Untuk yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi merupakan proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Kata dasar dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Afiksasi sendiri terdiri dari prefiks, yaitu pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks pada awal bentuk dasar. Bentuk prefiks yaitu ber, ter, di, ke, pen, dan lain-lain. Sebagai contoh, berbaju, terpukul, dan di awal. Infiks. Infiks yaitu pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks di tengah bentuk dasarnya. Sebagai contoh, infiks yaitu al, er, dan in. Sebagai contoh yaitu telunjuk, gerigi, dan seruling. Berikutnya, sufiks yaitu pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks pada akhir bentuk dasar. Sufiks dapat berupa an, kan, in, dan lain-lain. Sebagai contoh, minuman, makanan, sebarkan, hadirin. Yang terakhir yaitu konfiks atau pembubuhan terbelah, yaitu gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Sebagai contoh konfiks yaitu berdankan, berdanan, perdankan, perdanan, perdani, pedanan, didankan, dan sebagainya. Sebagai contoh perikanan, peternakan, ditemukan. Yang kedua yaitu reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai variasi fonem atau tidak. Reduplikasi juga
artikan sebagai proses pengulangan kata atau unsur kata. Sebagai contoh, berbulan-bulan, satu-satu, seseorang, compang-camping, dan sayur-mayur. Untuk yang ketiga yaitu penggabungan atau pemajamukan. Penggabungan atau pemajamukan adalah suatu proses pembentukan kata dari dua morfem bermakna leksikal atau gabungan dua kata dasar yang pada akhirnya memiliki makna baru. Sebagai contoh, sapu tangan, rumah sakit, tempat duduk, dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu perubahan intern. Perubahan intern adalah perubahan bentuk morfem yang terdapat dalam morfem. Sebagai contoh, laki-laki bisa juga digantikan dengan saudara atau pemuda. Demikian dengan perempuan juga bisa digantikan dengan saudari ataupun pemudi. Yang kelima yaitu suplisi. Suplisi adalah proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk sama sekali baru. Suplisi adalah proses morfologi yang terjadi karena faktor tense. Oleh karena itu banyak ditemukan pada bahasa yang mengenal tense seperti bahasa Inggris. Sebagai contoh, kata go berubah menjadi went dan gone. Selanjutnya yaitu morfem. Morfem adalah suatu bentuk bahasa yang tidak mengandung bagian-bagian yang mirip dengan bentuk lain, baik bunyi maupun maknanya. Morfem juga dapat dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan. Misalnya, praduga memiliki dua morfem, yaitu pra dan duga. Kata duga di sini merupakan kata dasar penambahan morfem pra menyebabkan perubahan arti pada kata duga. Klasifikasi morfem. Yang pertama yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas ialah morfem yang dapat berdiri dalam tuturan biasa atau morfem yang dapat berfungsi sebagai kata. Sedangkan morfem ikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa. Misalnya, morfem bebas sebagai contoh saya, buku, dan sebagainya. Sedangkan morfem terikat yaitu ber, kan, me, juang, henti, gaul, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem atau susunan fonem segmental. Sebagai contoh, morfem rumah dapat dianalisis ke dalam segmen yang berupa fonem yaitu terdiri dari R, U, M, A, dan H. Fonem-fonem itu tergolong ke dalam fonem segmental. Oleh karena itu, morfem rumah tergolong ke dalam jenis morfem segmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Misalnya, jeda dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, Bapak wartawan, Ibu guru. Untuk yang ketiga yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tak bermakna leksikal. Morfem yang bermakna leksikal merupakan satuan dasar bagi terbentuknya kata. Morfem yang bermakna leksikal itu merupakan leksem, yaitu bahan dasar yang setelah mengalami pengolahan gramatikal menjadi kata ke dalam subsistem gramatika. Contoh, morfem sekolah berarti tempat belajar. Morfem tak bermakna leksikal dapat berupa morfem imbuhan seperti ber, ter, dan se. Morfem tersebut baru bermakna jika berada dalam pemakaian. Contoh, bersepatu berarti memakai sepatu. Yang keempat yaitu morfem utuh dan morfem terbelah. Morfem utuh merupakan morfem yang unsur-unsurnya bersambungan secara langsung. Sebagai contoh, makan, tidur, dan pergi. Sedangkan morfem terbelah yaitu morfem yang tidak tergantung menjadi satu keutuhan dan terbelah oleh morfem yang lain. Contoh, kehabisan dan berlarian. Terdapat imbuhan ke
an, dan beran. Contoh lain adalah morfem gerigi dan gemetar. Masing-masing morfem memiliki morf masing-masing. Jadi ciri terbelahnya terletak pada morfnya, tidak terletak pada morfemnya itu sendiri. Morfem itu direalisasikan menjadi morf terbelah jika mendapatkan sisipan, yaitu sisipan dan pada morfem gigi dan sisipan pada morfem getar. Yang kelima yaitu morfem monofonemis dan morfem polifonemis. Monofonemis yaitu morfem yang terdiri dari satu fonem. Dalam bahasa Indonesia dapat dilihat pada morfem i kata datangi. Morfem polifonemis merupakan morfem yang terdiri dari 2, 3, dan 4 fonem. Contoh dalam bahasa Indonesia, morfem se berarti satu atau sama. Yang keenam yaitu morfem aditif, morfem replasif, dan morfem subtraktif. Yang pertama yaitu aditif adalah morfem yang ditambah atau ditambahkan. Morfem aditif ialah morfem yang biasanya ditempeli atau ditempelkan kepada morfem lain, meliputi dasar, seperti afiks dan pengulangan. Contohnya, mengaji, berbaju, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu morfem replasif. Morfem replasif merupakan morfem yang bersifat penggantian. Morfem replasif ialah morfem yang menggantikan bagian dari dasar atau akar, biasanya berupa bentuk fonemis. Misalnya kata pemuda dan pemudi, mahasiswa dan mahasiswi. Yang terakhir yaitu subtraktif. Morfem subtraktif adalah morfem yang almorfnya terbentuk dari hasil pengurangan terhadap unsur fonem yang terdapat morf yang lain. Untuk selanjutnya yaitu klitikisasi. Klitik merupakan morfem terikat yang memiliki makna leksikal dan tidak dapat menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata yang lebih kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut, yang termasuk klitik dalam bahasa Indonesia dapat berupa ku, kau, ku, mu, nya, dan da. Contoh klitik dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ya, gambar yang dipegang Bu Guru sekarang ini ternyata gambar yang kukerjakan semalam. Yang kedua yaitu kau baca buku yang ada di atas meja itu. Yang ketiga, aku berlatih di lapangan bola dekat rumahku. Yang keempat, di badanmu ada angka dan jarum. Yang kelima, di simpang jalan memasuki blok B, tiba-tiba seekor anjing mendekatinya. Yang keenam, yaitu ayahanda berangkat ke Jakarta malam ini. Klitikku, kau, kumunya, danda pada contoh tersebut merupakan morfem terikat karena klitikku pada contoh 1 melekat pada kata kerjakan, klitik kau pada contoh 2 melekat pada kata baca, klitikku pada contoh 3 melekat pada kata rumah, klitikmu pada contoh 4 melekat pada kata badan, klitiknya pada contoh 5 melekat pada kata mendekati, dan klitik nda pada contoh 6 melekat pada kata ayah. Selain morfem terikat, klitikku, kau, kumunya, danda pada contoh tersebut memiliki makna leksikal. Klitikku pada contoh 1 menyatakan orang pertama. Klitik kau pada contoh 2 menyatakan orang kedua. Klitikku pada contoh 3 menyatakan makna orang pertama. Sedangkan klitikmu pada contoh 4 menyatakan makna orang kedua, klitiknya pada contoh 5 menyatakan makna orang ketiga, dan klitik nda pada contoh 6 juga menyatakan makna orang kedua. Berdasarkan letaknya, kata yang dilekatinya klitik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu enklitik dan proklitik. Proklitik adalah klitik yang melekat pada awal kata, misalnya ku pada kata ku ambil, kau pada kata kau ambil, sedangkan enklitik adalah klitik yang melekat pada akhir kata, misalnya enklitikku pada kata rumahku, rumahmu,
dannya pada kata rumahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.